وذريته وأهل بدر الكرام شهوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lebih mengenai hal dibenci ya priben lawan katanya daripada kasih sayang itu benci dah. Mau dibenci kadang sewot-sewot apa ya cemen jadi. Orang dibenci harusnya bersyukur. Paling tidak kita selalu diingat oleh salah seorang yang membenci kita. Pokoknya ente uripe lu anak yang iti bengal dina. Harusnya ente lu berterima kasih terhadap wong yang iti kan. Sebabnya apa? Sebabnya lu anak wong kanggal dina lu niteni ente. Paling tidak di hatinya selalu ada dirimu. Meskipun itu berupa benci. Iya, ente kan belum tentu mikirnya kan. Tapi kadang kan selalu mikirkan ente. Meskipun pikirannya itu buruk. Ya coba ente harap maksa ngomong mikirkan ente kan orang mungkin. Ya wis, seaneh bae lu. Iya. Mulane ketika Anda dibenci, maka ya berbahagialah dan bersyukurlah paling tidak ada orang yang memperhatikanmu dari kejauhan yang dimana engkau sendiri tidak pernah sadar. Malah harusnya ketika dibenci kan sisi positif daripada dibenci itu ente lu enak uripe. Bisanya enak. Ya maulah seringkali kita contohkan bahwasanya ketika ente disengiti, paling tidak dia tidak akan merepotkan Anda. Gambarannya makanya ketika anak si A sengit nih si B, si A sengit nih si B, tiba-tiba si A li bannya bocor nih ngarep umai si B, kira-kira Arab jawab dulu nggak beli asalnya apa sengit, berarti ente ngerasa terbebaskan kan karena izin yang Arab jawab dulu yang kita sengit sih ya izin. Paling tidak Anda merasa terbebaskan dan tidak direpotkan. Coba andai kata si A ku seneng ning si B, lamun bane bocor otomatis nyeluk tulungin ning si B. Lamunan lagi duit, lagi butuh duit si A, otomatis nyilin ning. Karena dia tidak memiliki rasa benci, maka dari itu dia tidak memiliki rasa malu. Coba bayangkan. Kita karo Kang Oji ya akrab karo kita, sehingga ketika ada masalah ataupun apa dia tidak canggung untuk minta tolong terhadap saya. Pane bocor yang hadapan Uma mesti nyeluk ning kita karena apa? Dia menganggapku sebagai temannya dan pastinya dia berpikir kalau saya tidak akan tega melihat dia sengsara. Tapi lamun sengit sok arep jawab dulu apa? Bane bocor yang ada teman. Yang sengit sih lagi butuh duit bisa contoh lagi ketika keadaan lagi butuh duit pengen nyelidikin kita wani beli Kang Oji ya beli asalnya sengit ulane sisi lain daripada cinta adalah mengkekang dan sisi lain daripada benci adalah membebaskan. Ente didemeni paling tidak ente lu bakal direpotkan, tapi lamunan ente dibenci paling tidak Anda terbebaskan dari merasa direpotkan. Mulai diambil sisi positifnya sisi positifnya pirang-pirang, sisi positifnya. Mulanya aja gampang berpandangan sebelah dulu. Usahakan artinya hal-hal yang berbau negatif kita arahkan ke positif. Tapi lamun wong orang pernah mikir ketika disengiti, pasti jawabnya, jangan kesengit apa sih ini kita dosa salah apa sih? Biasa kan umum cara berpikir seseorang kan seperti itu. Ketika Anda dibenci, maka Anda akan berpikir, saya salah apa sih? Saya melakukan dosa apa sih sehingga dia membenci saya? Tapi lamun kita ya orang ngono. Ya wis syukur alhamdulillah paling tidak saya dibebaskan dari merasa direpotkan. Contoh maning ketika akeh batur, ketika ente bersosialisasi pastinya Anda memiliki banyak teman. Umum orang akan selalu berpikir atau berkata teman itu ya gitu. Ketika kita ada mereka datang. Tapi ketika kita tidak ada, mereka menjauh. Lamun kita sih kesyukuran. Lamun kita kakak kesyukuran pisan. Coba bayangkan lamun contoh makanan ketika kita anak
batur pada kumpul, ya bagus. Ketika kita ordu apa-apa, batur pada laka, ya bagus juga. Kebanyakan orang kan akan berpikir, wah ketika kita laka, batur pada lunga, ketika kita anak pada markabe. Umum kan berpikir mau coba dibalik dengan sisi positif. Ketika kita anak, ya alhamdulillah batur pada marka. Paling tidak kita bisa tuku kopi kanggo nyugui, bisa tuku wedang kanggo nyugui, bisa tuku jabur kanggo nyugui karena kita anak. Coba ketika ente lah atau batur pada teka, Arab nyugui apa? Apa yang kau sandingkan sedangkan kau sendiri tidak ada. Contoh banyak teman datang kepadamu dan engkau sedang berada pada titik yang tidak punya apa-apa. Apa yang kau suguhkan terhadap mereka? Engkau menyuguhkan apa? Isi nggak beli? Isi. Tapi ketika kita laka, ketika kita tidak punya apa-apa, lalu teman menghindari kita, ya alhamdulillah. Karena apa? Ya syukur karena saya tidak punya apa-apa. Kalau mereka datang pun saya akan memberi apa? Hari ketika kita anak sih alhamdulillah betul pada mark kita bisa mengupahi. Jadi mindsetnya itu dirubah. Jangan hanya selalu berpikir kita ini akan mendapatkan apa, tapi kita harus memberi apa. Setiap hari mindset itu harus selalu kita putarkan dalam otak kita dan dalam pikiran kita, terutama dalam hati kita. Jadi mindsetnya itu aja kiki kita harus oleh apa ya, tapi kiki kita lu harus mengupai apa ya. Itu namanya mental kaya. Mental kaya, dan itu perlu dipelajari dan perlu ada tahapan. Terus titik itu pasti bisa. Jadi hapusin ketika status mengenai hal-hal mohon nggak, wah batur nih kampret banget, gue nggak ada, mereka pergi. Ketika gue ada, mereka pada datang. Kan umum, status mohon umum, hampir sering kali ditemukan di FB, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Status mohon gue umum. Dan saya berpikir orang yang membuat status itu mereka tidak mengerti akan kehidupan yang sesungguhnya, atau paling tidak mereka tidak mengerti atau tidak bisa menyaring dalam kehidupannya diarahkan ke sisi positif. Coba itu den. Ketika jarang mikir, paling tidak kita kan sering bisa ngomong bahwasannya, ayolah dalam satu hari pastikan kita itu diwajibkan untuk selalu berpikir, tafakkur. Selalu berpikir positif. Supaya apa? Supaya tenang hatinya, tenang bisa hatinya tenang. Orang lo gawe status, cocok tetangga gue lebih pedas daripada sabrang lah. Uzum status mohon uzum bisa. Wah cocok tetangga gue lebih pedas daripada sabrang, tetangga lebih pedas daripada apa sahang lah. Itu jari kita suatu hal kang ya mereka tidak berpikir dahulu. Mulanya ketika emosi aja baik gampang ngomong. Sebab ketika Anda berbicara dalam keadaan emosi, itu hampir semuanya itu banyak salahnya daripada benarnya. Karena apa? Otak Anda tidak terkendalikan. Titik ini ketika Anda nyewot, ketika ngomong pasti lu hawa kepengennya sesuatu yang kasar. Sok baik titik. Mulanya ketika lagi emosi pastikan diredam karo pengetahuan, karo ilmu. Supaya apa? Supaya semua yang keluar itu sisi positif. Ketika ente berbicara mengenai wah cocok tetangga itu lebih pedes, harusnya ente mikir kenapa tetangga tersebut berbuat seperti itu. Ya pasti nang kita dewa. Karena apa? Pikirannya ente, apakah metu sengelisane ente, iku nunjukaken ati ya. Kita kan sering ngomong, ana wadah udut. Kin udut, jeroannya apa? Ya udut. Kin aqua, jeroannya apa? Ya banyak. Mulanya segala sesuatu yang keluar dari wadah itu menunjukkan isinya, dan segala sesuatu yang keluar dari hati itu menunjukkan, dan segala sesuatu yang keluar dari lisan itu menunjukkan hatinya. Mulanya segala sesuatu yang keluar dari wadah itu menunjukkan isinya, dan segala sesuatu yang keluar dari lisan itu menunjukkan hatinya. Ketika ente pikirannya buruk, maka menunjukkan hati ente lebih buruk. Ketika ente omongannya blesak, maka menunjukkan hati ente lebih blesak. Paham belum? Lalu seringkali introspeksi diri supaya apa? Supaya kita tidak gelap hati. Sering-seringlah introspeksi diri supaya agar pikiran kita dan hati kita tidak mati hati. Wallahu a'lam bishawab.